Halo guys, kembali lagi di channel aku Safa Arub. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang manajemen dan organisasi. Apa sih manajemen dan organisasi? Bagi yang tahu boleh banget di komen di bawah ini. Yuk kita langsung aja mulai membahasnya. Pengertian manajemen menurut Encyclopedia of the Social Science adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Yang kedua, menurut Manulung, merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan dan pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Yang pertama, low level manager, yang merupakan tingkatan yang paling rendah yang bertanggung jawab atas operasional, seperti mandor, leader, dan supervisor. Dan yang kedua, ada middle level manager yang bertanggung jawab atas manajemen. Contohnya kepala divisi, kepala bagian. Yang ketiga, top level manager, tingkatan paling atas dari tingkatan manajemen yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan, seperti direktur dan wakil direktur. Selanjutnya, tingkatan manajerial. Yang pertama ada eksekutif level, yang kedua manajerial level, yang ketiga operasional level. Fungsi manajemen yang pertama ada planning, yaitu kegiatan menyusun rencana dan program perusahaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, pembagian pekerjaan antara satu orang dan yang lainnya. Yang ketiga staffing. Yang keempat directing atau pengarahan. Yang kelima controlling atau pengawasan, merupakan kegiatan untuk mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Kemudian ada manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkat manajemen yang pertama ada sumber informasi, yang kedua ada lingkup informasi, yang ketiga kurun waktu informasi, yang keempat kelengkapan informasi, yang kelima perincian informasi, dan keenam kerangka waktu. Peran manajerial yang pertama ada peran antar pribadi, ada figurehead atau kepala, leader atau pemimpin, liaison atau penghubung. Yang kedua peran informasi, pemantau, disemonitor atau pewarta, dan spokesperson atau juru bicara. Yang ketiga peran keputusan, ada wirausaha, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perundingan. Selanjutnya ada tugas manajer. Yang pertama memimpin organisasi, yang kedua mengatur dan mengendalikan organisasi, yang ketiga mengembangkan organisasi, keempat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi, yang kelima mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. Definisi organisasi dan struktur organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas. Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Fungsi struktur organisasi perusahaan. Pertama, menentukan hierarki. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membagi tim. Yang terakhir, mengetahui pertumbuhan perusahaan. Yang pertama ada struktur organisasi lini, merupakan hubungan pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Jumlah karyawan yang sedikit, pucuk pimpinan yang biasanya pemilik perusahaan. Organisasinya kecil. Keuntungan dan kelemahan dari organisasi lini. Yang pertama ada keuntungannya, ada kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, pengambilan keputusan cepat, garis pimpinan tegas, pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Untuk kelemahannya, yang pertama ada tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan, kecenderungan pimpinan diktator. Yang kedua ada struktur lini dan staf, merupakan organisasi besar dan kompleks. Jumlah karyawan besar, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Keuntungan dari organisasi ini, pimpinan tetap berada pada satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas,
bakat dapat dikembangkan. Kelemahan dari struktur lini dan staf: yang pertama, tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Yang kedua, solidaritas karyawan kurang karena tidak saling mengenal. Yang ketiga, persaingan kurang sehat sering terjadi. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi fungsional. Pembidangan tugas dapat dibedakan dengan jelas. Spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Untuk keuntungannya, yang pertama ada karyawan dapat tampil di bidang masing-masing, efisiensi dan produktivitas ditingkatkan, solidaritas, moral dan disiplin karyawan tinggi. Kelemahannya, yang pertama ada pekerjaan kadang-kadang sangat bosan. Yang kedua, karyawan hanya mementingkan bidangnya saja. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visi merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasikan cara-cara untuk mencapainya. Dan pengertian misi adalah apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you.